Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 5 BPJSD akan membahas mengenai sikap seorang entrepreneur. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Alvina Damayanti, NIM 1900728 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Debbie Septiani, NIM 1901192. Perkenalkan, nama saya Dan Ajeng Hulukia, NIM 1900239. Perkenalkan, nama saya Elvina Yanti dengan NIM 1901140. Perkenalkan, nama saya Francisca Aprilia, NIM 1909575. Nama saya Okta Setiawanti dengan NIM 1905187. Perkenalkan, nama saya Rofikoh, NIM 1909262. Perkenalkan, nama saya Windy Anggraini, NIM 1908368. Istilah entrepreneurship berasal dari bahasa Inggris yang diserap dari bahasa Prancis, yaitu entreprendre yang berarti petualang, pecinta, dan pengelola usaha. Sedangkan entrepreneur adalah seseorang yang mengorganisir dan menanggung risiko sebuah bisnis atau usaha. Dalam bahasa Indonesia, entrepreneurship diterjemahkan sebagai kewirausahaan, dan sedangkan entrepreneur diterjemahkan sebagai wirausaha atau wira swasta. Kalian tahu tidak, apa sih dasar dari kewirausahaan? Kewirausahaan ini pada dasarnya adalah suatu kemampuan seseorang dalam menangani suatu usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, dan membuat produk yang baru, serta pelayanan yang lebih baik agar memperoleh keuntungan yang maksimal. Kita sebagai wirausaha harus pandai untuk mencari ide-ide yang baru, harus bisa menciptakan produk yang baru, dan menerapkan bagaimana cara pembuatannya, cara pemasarannya, agar produk yang kita hasilkan itu bisa diterima oleh khalayak umum. Lalu, kita juga harus memiliki jiwa pelayanan yang baik, agar pelanggan atau pembeli itu bisa tertarik kepada kita, karena orang itu ingin membeli suatu barang dilihat dari apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan kepada mereka dalam pelayanan yang baik dan sopan tentunya. Pengertian entrepreneur. Menurut Sarosa tahun 2005, entrepreneur adalah seseorang yang mempunyai visi, semangat, dan melakukan tindakan-tindakan nyata dalam usaha menciptakan dan mengembangkan sendiri sumber-sumber income-nya tanpa bergantung semata-mata kepada orang lain. Saya akan lanjutkan presentasi pengertian wirausahaan. Menurut Fahmi, tahun 2013, entrepreneur adalah orang yang menciptakan bisnis baru dengan mengambil resiko dan ketidakpastian demi mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang dan penggabungan sumber daya yang diperlukan untuk mendirikannya. Karakteristik wirausaha. Yang pertama yaitu motivasi untuk berprestasi. Motivasi berasal dari bahasa Latin yang berarti movere, yang berarti to move atau menggerakkan, menurut Sters dan Potter tahun 1991. Sedangkan Surya Mantri berpendapat bahwa motivasi merupakan dorongan, hasrat, atau kebutuhan seseorang untuk berperilaku tertentu guna mencapai tujuan tertentu. Motif akan menghasilkan mobilisasi energi atau semangat dan menguatkan perilaku seseorang, serta kendaraan untuk membawa dan mengarahkan perilaku seseorang. Seseorang memiliki minat berwirausaha karena adanya motif tertentu, yaitu motif berprestasi atau achievement motive. Motif berprestasi merupakan nilai sosial yang menekankan pada hasrat untuk mencapai yang terbaik guna mencapai kepuasan secara pribadi, menurut GDAS dalam Suryana 2003.
Maslow tahun 1934 menjelaskan teori motivasi dengan menjelaskan tingkatan kebutuhan sebagai landasan yang melatar belakangi lahirnya motivasi seseorang. Yang pertama yaitu kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik ini merupakan kebutuhan dasar bagi manusia. Kebutuhan-kebutuhan dasar psikologis ini terdiri dari kebutuhan-kebutuhan yang pemuasannya ditunjukkan pada pemeliharaan proses-proses biologis dan kelangsungan hidup. Kebutuhan yang kedua setelah kebutuhan psikologis yaitu kebutuhan akan keamanan. Kebutuhan akan rasa aman adalah kebutuhan individu untuk memperoleh ketentraman, kepastian, dan keteraturan dari keadaan lingkungannya. Kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan harga diri atau esteem needs. Maslow membagi kebutuhan akan rasa diri ke dalam dua sub, yakni penghormatan dari diri sendiri dan penghargaan dari orang lain. Sub yang pertama mencakup hasrat dari individu untuk memperoleh kompetensi, rasa percaya diri, kekuatan pribadi, adekuasi, prestasi, kemandirian, dan kebebasan. Semuanya mengimplikasikan bahwa individu ingin dan perlu mengetahui bahwa dirinya mampu menyelesaikan segenap tugas atau tantangan dalam hidupnya. Sub yang kedua mencakup antara lain prestasi. Dalam hal ini, individu butuh penghargaan atas apa-apa yang dilakukannya. Maslow menekankan bahwa terpuaskannya kebutuhan akan rasa harga diri pada individu menghasilkan rasa dan sikap percaya diri, rasa berharga, rasa kuat, dan rasa mampu. Kebutuhan yang terakhir yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri atau self-actualization needs. Kebutuhan individu untuk mewujudkan dirinya sebagai apa yang ada dalam kemampuannya, atau kebutuhan individu untuk menjadi apa saja menurut kemampuan potensi yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri seorang wirausaha yang memiliki motif berprestasi menurut Suryana tahun 2003. Yang pertama, ingin mengatasi sendiri kesulitan dan persoalan-persoalan yang timbul pada dirinya. Yang kedua, selalu memerlukan umpan balik yang segera untuk melihat keberhasilan atau kegagalannya. Yang ketiga, memiliki tanggung jawab personal yang tinggi. Yang keempat, berani menghadapi resiko dengan penuh perhitungan. Yang kelima, menyukai tantangan dan melihat tantangan secara seimbang. Karakteristik yang kedua yaitu selalu perspektif. Selalu berperspektif ini mencerminkan bahwa seorang wirausahawan harus berpikir, berusaha, dan memanfaatkan peluang dengan penuh perhitungan untuk meraih masa depannya secara optimis. Nah, seorang wirausahawan ini harus mempunyai kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru serta berbeda dengan yang sudah ada atau ability to create the new and different. Orang yang selalu memandang masa depan secara optimis akan mempunyai dorongan untuk berkarya dan berkarya dalam menyongsong masa depannya. Nah, masa depan adalah suatu kejadian yang mengandung ketidakpastian. Maka dalam menyongsong masa depan tersebut, seorang wirausaha harus mampu memperhitungkan resiko yang timbul dan dengan cerdas dan tabah menghadapi tantangan akibat pilihan yang diambilnya. Pada akhirnya, dapat dinyatakan bahwa seorang wirausaha yang berjiwa kewirausahawan selalu tidak akan puas dengan hasil yang dicapainya dan akan terus mencari peluang baru untuk memperbaiki dan mengembangkan kehidupan usahanya. Oke, selanjutnya ada memiliki kreativitas atau daya cipta tinggi. Nah, memiliki kreativitas tinggi berarti mempunyai kemampuan untuk berpikir yang baru dan juga berbeda. Zimmer dalam Suryana 2003 menyebutkan bahwa ide-ide kreativitas sering muncul ketika seorang wirausaha itu melihat sesuatu yang lama dan berpikir sesuatu yang baru dan juga berbeda. Nah, kreativitas juga mengandung beberapa aspek yang penting, di antaranya menciptakan sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Yang kedua, muncul ketika melihat sesuatu yang lama dan berpikir sesuatu yang baru dan berbeda. Yang ketiga, menggantikan sesuatu dengan sesuatu yang lebih sederhana dan juga lebih baik. Jadi, menciptakan sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada berarti kita harus memiliki ide-ide terlebih dahulu, lalu berkreativitas dan juga berinovasi.
Dengan demikian, rahasia kewirausahaan adalah menciptakan nilai tambah barang dan jasa dengan menerapkan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan meraih peluang yang dihadapi setiap hari tanpa menunggu perintah atau dengan kata lain harus berinisiatif sendiri. Ada juga tahapan-tahapannya. Tahapan yang pertama, inisiatif atau ide-ide. Jadi kita harus mengeksplor apa yang kita tahu, serta muncullah ide-ide. Dan yang kedua, tahap yang kedua itu ada kreativitas. Nah, setelah ide-ide itu muncul, kita mulai berkreativitas. Dan yang tahap ketiga adalah berinovasi atau penerapan kreativitas tersebut. Selanjutnya, memiliki perilaku inovatif tinggi. Memiliki perilaku inovatif tinggi merupakan salah satu kunci dari semangat berwirausaha. Sebenarnya setiap orang itu sudah dibekali talenta atau jiwa wirausaha, walaupun dalam derajat kapabilitas yang berbeda-beda pastinya. Jadi jangan khawatir ya, setiap manusia itu sudah dibekali jiwa wirausahanya, asal kita mau menggali terus dan juga berusaha, pasti kita akan sukses dalam berwirausaha. Nah, jiwa wirausaha yang terdapat pada setiap orang itu tumbuh karena beberapa hal, di antaranya setiap orang pasti memiliki cita-cita, impian, dan harapan untuk meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua, setiap orang mempunyai intuisi untuk bekerja dan juga berusaha. Yang ketiga, setiap orang mempunyai daya imajinasi yang dapat digunakan untuk berpikir kreatif. Nah, lalu yang keempat, setiap orang mempunyai kemampuan untuk belajar sesuatu yang sebelumnya tidak atau belum dikuasainya. Jadi terus berusaha, terus mengupgrade diri, terus memperbanyak ilmu untuk menjadi wirausaha yang sukses. Kunci keberhasilan wirausaha dalam sejarah tercatat karena beberapa hal, yaitu mempunyai kemauan belajar yang terus-menerus. Jadi tidak pernah bosan untuk belajar. Yang kedua, mempunyai ketabahan dalam menghadapi kegagalan atau tantangan. Nah, jadi ketika kita gagal, kita tidak menyerah, kita tidak stop lah sampai di sini saja, tidak seperti itu ya. Tapi kita harus terus berusaha, gagal bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, seperti itu. Nah, yang ketiga, berani membuat inovasi baru dan tampil berbeda dengan yang lain. Yang keempat, tidak puas dengan setiap hasil usaha yang telah dilakukan. Jadi, terus selalu memperbaiki hasil yang telah dicapai. Yang kelima, mempunyai kemampuan beradaptasi baik dengan lingkungan internal maupun eksternal. Nah, lalu ada Goleman menjelaskan bahwa kesuksesan seseorang 80% itu ditentukan oleh kecerdasan emosional dan hanya 20% ditentukan oleh kecerdasan intelektual. Nah, kecerdasan emosional adalah kecerdasan sosial yang ketiadaannya akan mendorong seseorang berperilaku agresif, cemas, menghindari tantangan, dan tidak dapat memanfaatkan peluang, serta tidak dapat menerapkan manajemen konflik secara produktif. Sebaliknya, penguasaan terhadap kecerdasan emosional akan menghasilkan individu yang ramah, kemampuan untuk bekerja sama, dan meningkatnya kemampuan untuk menerapkan manajemen konflik yang produktif. Selanjutnya nomor 5 yaitu komitmen dalam pekerjaan. Menurut pengertian Suharyadi tahun 2007, komitmen adalah bentuk kesepakatan akan sesuatu hal yang dibuat oleh seseorang terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Komitmen tinggi harus jelas, terarah, berorientasi pada kemajuan, hingga di kemudian hari akan mencapai keberhasilan. Dalam sikap wirausahawan yang berkomitmen tinggi ada 4, yaitu tujuan, motivasi tinggi, teliti, dan percaya diri. Untuk tujuan sendiri adalah
sesuatu hal yang ingin dicapai oleh seseorang. Nah, karena ini wirausahawan, berarti tujuan tersebut adalah berorientasi atau menuju kepada usaha seseorang. Pada seseorang yang memiliki usaha atau sedang berwirausaha, pastinya memiliki tujuan. Yang kedua, yaitu motivasi tinggi. Motivasi tinggi adalah dorongan seseorang untuk melakukan sesuatu sehingga mencapai tujuannya. Dan hal itu menjadi dasar atau penyebab dia harus melakukan tindakan tersebut. Dan motivasi tinggi ini bisa kita cermati dan bisa kita teliti bahwasanya motivasi tinggi ini dorongan untuk seseorang berwirausaha untuk lebih dalam bekerja dan untuk lebih dalam usahanya. Yang ketiga yaitu teliti. Teliti adalah cermat atau seksama. Berarti dia atau seorang entrepreneur harus memiliki sifat teliti, yaitu cermat dalam bekerja dan saksama dalam bekerja, supaya menghindari dari sesuatu hal yang buruk ataupun salah. Yang keempat yaitu percaya diri. Percaya diri adalah sifat bahwasanya diri kita atau produk kita itu baik dan unggul daripada yang lainnya pada persaingan dunia usaha. Selanjutnya, setelah sikap, ada tanda-tanda komitmen tinggi. Setelah sikap itu muncul, maka akan ada tanda-tanda seseorang yang berkomitmen tinggi. Antara lain adalah pantang menyerah, sabar, semangat, serta berjuang dan bekerja. Dari hal ini akan menghasilkan hasil komitmen tinggi, yaitu ada 3 menurut saya. Yang pertama, bisa mendapatkan hasil yang maksimal dengan sumber daya yang minimal. Yang kedua, dapat meningkatkan dan mensukseskan usahanya. Yang ketiga, dapat meningkatkan etos semangat kerja, baik untuk diri sendiri ataupun orang lain. Selanjutnya, yang keenam, etos kerja dan tanggung jawab. Tanggung jawab, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Kalaupun terjadi apa-apa, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Bentuk tanggung jawab wirausaha cukup besar, antara lain di bawah ini adalah macam-macam tanggung jawab seorang dalam berwirausaha. Yang pertama yaitu ada tanggung jawab terhadap pelanggan, yang kedua tanggung jawab terhadap tenaga kerja, yang ketiga tanggung jawab terhadap lingkungan, dan yang keempat adalah tanggung jawab terhadap sosial. Selanjutnya yaitu etos kerja. Etos kerja dalam KBBI adalah ciri atau karakter semangat kerja dari seseorang yang bertujuan untuk mengembangkan suatu kelompok atau organisasi. Tapi pengertian saya sendiri, etos kerja merupakan sikap yang harus dimiliki oleh semua orang, bukan hanya pengembangan dalam organisasi, tetapi juga dengan hal lainnya, termasuk berwirausaha. Ciri-ciri umum seseorang yang sudah memiliki etos kerja. Yang pertama adalah bertanggung jawab, yang kedua inisiatif, yang ketiga mau bekerja sama atau teamwork. Faktor-faktor yang mempengaruhi ada 3. Yang pertama adanya target yang ingin dicapai, yang kedua faktor lingkungan, yang ketiga kemauan maju pada setiap orang. 7. Mandiri atau tidak tergantung kepada orang lain. Mandiri atau tidak tergantung kepada orang lain akan menumbuhkan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Create new and different. Melalui kemandirian dalam berpikir kreatif dan bertindak inovatif, seorang wirausaha dapat menciptakan peluang dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, oleh sebab itu, seorang wirausaha harus mempunyai kemampuan kreatif dalam mengembangkan ide dan pikirannya, terutama dalam menciptakan peluang usaha bagi dirinya dan bagi orang lain. Nah,
dengan demikian, seorang wirausaha dituntut untuk selalu menciptakan hal yang baru dengan jalan mengkombinasikan sumber daya yang ada di sekitarnya melalui pengembangan teknologi baru, menemukan pengetahuan baru, menemukan cara baru untuk menghasilkan barang dan jasa yang berbeda dari kompetitornya secara lebih efisien, memperbaiki produk yang sudah ada, dan menemukan cara baru untuk memberikan kepuasan kepada para konsumennya. 8. Berani menghadapi resiko. Berani mengambil resiko tidak sama dengan spekulasi. Artinya, resiko yang ditanggung oleh seorang wirausahawan adalah resiko yang sudah diperhitungkan secara matang. Richard Cantillon adalah orang yang pertama menggunakan istilah entrepreneur dan mengatakan bahwa entrepreneur adalah seseorang yang berani menanggung resiko. Keberanian menanggung resiko yang disertai perhitungan yang mapan merupakan karakteristik wirausaha yang unggul. Keberanian untuk menanggung risiko juga merupakan peubah pertama yang mendorong timbulnya inisiatif dan mendorong sifat untuk menyukai usaha-usaha yang lebih menantang. Namun, risiko yang menjadi nilai dalam kewirausahaan adalah risiko yang sudah diperhitungkan dan penuh realistis. Pilihan terhadap alternatif risiko yang diambil tergantung pada beberapa faktor. Yang pertama, daya tarik setiap alternatif. Yang kedua, kesediaan untuk menanggung kerugian. Yang ketiga, perhitungan terhadap peluang sukses atau gagal. Nah, selain itu, kemampuan untuk melakukan pilihan terhadap alternatif resiko yang diambil tergantung dari beberapa faktor. Yang pertama, keyakinan pada diri sendiri. Yang kedua, kesediaan untuk menggunakan kemampuan dalam mencari peluang dan kemungkinan mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, kemampuan untuk menilai situasi resiko secara realistis. Keberanian dalam mengambil resiko terkait langsung dengan kepercayaan pada diri sendiri. Nah, dengan demikian, semakin besar keyakinan seseorang pada kemampuan sendiri, maka semakin besar pula keberaniannya dalam mengambil resiko yang diperhitungkan sebagai tindakan yang kreatif dan inovatif. Oleh sebab itu, orang yang berani mengambil resiko diketemukan pada orang-orang yang kreatif dan inovatif dan merupakan bagian terpenting dari perilaku kewirausahaan menurut Suryana tahun 2003. Sikap seorang entrepreneur yang ke-9 ada selalu mencari peluang. Nah, Mosi menyatakan bahwa wirausaha adalah seseorang yang merasakan adanya peluang, mengejar peluang-peluang yang sesuai dengan situasi dirinya dan percaya bahwa kesuksesan merupakan suatu hal yang dapat dicapai. Arif Muhammad mengatakan salah satu kunci untuk sukses di era penuh persaingan ini adalah rajin mengulik berbagai hal yang bisa membuka peluang. Dia menceritakan salah satu hal yang paling sering dilakukannya adalah mengulik. Karena itu pula dia bisa bertahan menjalani passion serta mengembangkan berbagai macam bisnisnya. Termasuk yang paling unik itu ada bakso aci akang. Pengemasan yang unik dalam menjual bakso aci akang membuat bisnis Arif Muhammad ini melejit pesat dan dikenal banyak orang. Kita lihat ya. Waktuku menikmati cintamu, jangan pernah kau hilang. Pagi, siang, dan malam diri ini hanya selalu terbayang. Bakso aci akang. Wah, unik sekali bukan? Beliau mampu mengemas makanan bakso aci sebagai makanan mahal karena bakso aci ini memiliki lagu loh. Banyak orang-orang yang ingin mencoba. Selanjutnya yang ke-10 ada memiliki jiwa kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan, keteladanan dan kepeloporan selalu dimiliki oleh seorang wirausaha yang sukses.
Seorang yang memiliki jiwa kepemimpinan pada umumnya ingin tampil berbeda lebih dahulu, lebih cepat dan lebih menonjol. Nah, salah satunya seperti Arif Muhammad. Beliau tampil dengan berbeda, lebih dahulu, lebih cepat dan lebih menonjol. Bayangin Bakso Aci bisa dikenal banyak orang melalui lagunya. Beliau membuat lagunya, itu yang membuat produknya berbeda, menonjol dan cepat, pesat dikenal orang. Nah, seperti itu. Kemampuan manajerial merupakan kemampuan untuk mengambil keputusan usaha dan melaksanakan seluruh fungsi manajemen, yaitu membuat rencana usaha, mengorganisasikan usaha, mengelola usaha, termasuk mengelola sumber daya manusia, dan melakukan publikasi atau promosi hasil usaha, serta mengontrol pelaksanaan usaha. Contohnya, 1. Mampu merancang, 2. Mampu mengorganisasikan, 3. Mampu melakukan dan mengorganisasikan dan mampu mengendalikan diri. Seluruh kemampuan manajerial harus dilakukan secara konsisten dan terintegrasi sehingga seluruh aspek manajerial tersebut tidak saling kontraproduktif terhadap pencapaian tujuan organisasi. Kemampuan manajerial seorang wirausahawan harus mampu membuat organisasi menjadi fit dengan lingkungannya. Suatu organisasi, khususnya organisasi bisnis, harus dinamis dan fleksibel, dikelola oleh manajer yang bervisi ke depan dan mempunyai lingkungan kerja yang kondusif. Selanjutnya, memiliki keterampilan personal. Diartikan juga sebagai wirausahaan yang andal. Wirausaha yang sukses adalah wirausaha yang dapat menjalin hubungan secara baik dengan lingkungan, baik internal dalam perusahaan maupun lingkungan eksternal, yaitu pemerintah, masyarakat, pemasok, pesaing, dan lain-lain. Memiliki keterampilan personal diartikan sebagai wirausahaan yang andal. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan menyebut adanya 8 ciri wirausaha yang andal, yaitu pertama, percaya diri dan sikap mandiri yang tinggi untuk berusaha mencapai penghasilan dan keuntungan melalui perusahaan. Kedua, mau dan mampu mencari dan menangkap peluang usaha yang menguntungkan serta melakukan apa saja yang perlu untuk memanfaatkannya. Dan yang ketiga, mau dan mampu bekerja sama dan tekun dalam menghasilkan barang dan jasa serta mencoba cara kerja yang lebih tepat dan efisien. Yang keempat, mau dan mampu berkomunikasi tawar-menawar dan musyawarah dengan berbagai pihak yang besar pengaruhnya kepada kemajuan usaha, terutama para pembeli atau pelanggan, memiliki kemampuan salesmanship. Yang kelima, menghadapi hidup dan menangani usaha dengan terencana, jujur, hemat, dan disiplin. Yang keenam, mencintai kegiatan usahanya dan perusahaannya serta tegas dan tangguh, tetap cukup luas dalam melindunginya. Yang ketujuh, mau dan mampu meningkatkan kapasitas diri sendiri dan kapasitas perusahaan dengan memanfaatkan dan memotivasi orang lain, serta melakukan perluasan dan pengembangan usaha dengan resiko yang moderat. Dan yang terakhir, ke-8, berusaha mengenal dan mengendalikan lingkungan serta menggalang kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Nah, teknik menjalin hubungan baik antara wirausaha dengan lingkungannya dilakukan dalam suatu etika wirausaha yang dicirikan dengan tingkah laku yang baik, sopan santun, tolong-menolong, rasa hormat yang tinggi, dan saling menghormati dan tata krama lainnya dalam etika wirausaha lainnya. Ini
saya akan membahas mengenai sikap seorang entrepreneur. Saya akan membahas 2 pembahasan. Yang pertama yaitu rendah hati, yang kedua yaitu percaya diri. Rendah hati itu apa sih? Rendah hati itu adalah sifat baik yang dimiliki seseorang yang mempunyai kelebihan. Namun, kelebihan itu tidak disombongkan. Jadi, kita sebagai manusia, ketika kita mempunyai kelebihan, kita tidak boleh menyombongkan kelebihan itu. Tapi, kita harus menempatkan pada sesuatu, yaitu menghasilkan produk yang baru, ataupun berinovasi dalam pemasaran, ataupun dalam pembuatan. Seperti itu, kita sebagai seseorang, baik itu entrepreneur ataupun orang biasa, itu harus tetap mempunyai sifat seperti itu. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai percaya diri. Percaya diri itu adalah suatu sikap di mana seseorang merasa yakin terhadap dirinya dan mengakui kemampuannya dalam menyelesaikan sesuatu. Jadi kita itu harus percaya diri dalam menyelesaikan permasalahan, dalam menyelesaikan produk-produk kita, dalam menyelesaikan bagaimana kita harus memasarkan produk kita agar diterima oleh khalayak umum. Jadi kita itu harus percaya bahwa diri kita itu mampu untuk keluar dari zona nyaman, mampu untuk menyelesaikan segala hal dalam diri kita. Selanjutnya yang ke-15 yaitu memiliki kecerdasan emosional. Menurut Salopi, dalam Goleman tahun 2009, kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, mengenal emosi orang lain atau empati, dan kemampuan untuk membina hubungan atau kerjasama dengan orang lain. Entrepreneur yang memiliki kecerdasan emosional tinggi pun akan lebih berpeluang mencapai puncak keberhasilannya. Selanjutnya, tokoh yang pertama mengenalkan kecerdasan emosional adalah Daniel Goleman. Menyatakan dalam bukunya yang berjudul Emotional Intelligence, menyatakan bahwa ada 5 kemampuan kecerdasan emosi, yaitu yang pertama yaitu mengenali emosi diri sendiri. Mengenali emosi diri sendiri merupakan suatu kemampuan untuk mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi. Kemampuan ini merupakan dasar dari kecerdasan emosional, yakni kesadaran seseorang akan emosinya sendiri. Kesadaran diri membuat kita lebih waspada terhadap suasana hati maupun pikiran tentang suasana hati. Bila kurang waspada, maka individu menjadi mudah larut dalam aliran emosi dan dikuasai oleh emosi. Kesadaran diri memang belum menjamin penguasaan emosi, namun merupakan salah satu persyaratan penting untuk mengendalikan emosi, sehingga individu mudah menguasai emosi. Contohnya, bila seseorang tidak menyukai sesuatu yang membuat ia merasa tidak nyaman, tetapi ia tidak akan marah karena ia tahu hal tersebut dapat merugikannya. Yang kedua yaitu mengenal emosi. Mengelola emosi merupakan kemampuan individu dalam menangani perasaan agar dapat terungkap dengan tepat, sehingga tercapai keseimbangan dalam diri individu. Contohnya, kita akan merasa senang ketika merasa dekat dan terkoneksi dengan orang yang kita sayang. Yang ketiga yaitu memotivasi diri sendiri. Memotivasi diri sendiri adalah kemampuan kita untuk memotivasi diri kita tanpa memerlukan bantuan dari orang lain. Dan kita memiliki kemampuan untuk mendapatkan alasan atau dorongan untuk bertindak. Contohnya, selalu menghargai tindakan yang sudah dibuat oleh diri kita sendiri walaupun tidak semulus yang dipikirkan, dan selalu memberikan semangat kepada diri sendiri walau banyak rintangan. Yang keempat yaitu mengenal emosi orang lain.
Kemampuan untuk mengenali emosi seseorang atau orang lain disebut juga empati. Menurut Goleman, kemampuan seseorang untuk mengenali orang lain atau peduli menunjukkan kemampuan empati seseorang. Individu yang memiliki kemampuan empati lebih mampu menangkap sinyal-sinyal sosial yang tersembunyi, yang mengisyaratkan apa-apa yang dibutuhkan orang lain, sehingga ia lebih mampu menerima sudut pandang orang lain. Contohnya, peka terhadap perasaan orang lain dan lebih mampu mendengarkan nasihat dari orang lain. Selanjutnya yang kelima yaitu membina hubungan. Selanjutnya, kemampuan kecerdasan yang terakhir yaitu yang kelima, membina hubungan. Kemampuan dalam membina hubungan merupakan suatu keterampilan yang menunjang popularitas, kepemimpinan, dan keberhasilan antara sesama. Contohnya, menjalin komunikasi dengan baik. Yang terakhir yaitu yang ke-16, mencintai apa yang ia kerjakan. Seorang entrepreneur harus mencintai apa yang ia lakukan, dan ia pun memiliki hasrat tinggi dalam bidang usaha yang dilakukan. Seorang entrepreneur mencintai apa yang ia lakukan, dan ia pun memiliki hasrat tinggi dalam bidang usaha yang dilakoninya. Seperti yang kita ketahui, membangun bisnis membutuhkan banyak waktu dan usaha. Seorang entrepreneur bahkan rela mengorbankan waktu istirahatnya dan mencurahkan energi serta pikirannya demi mengembangkan bisnis mereka. Mereka secara sukarela dan ikhlas melakukan hal tersebut karena mereka menyukai apa yang mereka kerjakan. Maka dari itu, pilihlah bidang yang kita cintai dan lakukan apa yang membuat kita bahagia. Karena semua yang dilakukan harus berdasarkan kesenangan, maka akan terasa lebih ringan. Jika bisnis yang kita lakukan tidak sesuai dengan hobi atau hasrat kita, maka akan muncul perasaan terpaksa sehingga kita tidak bisa menikmati prosesnya. Jadi kesimpulannya, jika kita ingin melakukan suatu bisnis atau pekerjaan, maka kita harus memilih sesuatu yang kita cintai. Maka pekerjaan tersebut akan merasa ringan dan mudah dijalani, walaupun tidak selalu lancar. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.